Shalom adik-adik sekolah minggu Bethlehem GKJ Bekonang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita mau menyapa adik-adiknya dulu ini. Yang pertama dari mana Mbak Ayu? Dari ujung barat dulu ya. Mana suaranya dari Wirun? Yang kedua dari mana Mbak Kres? Dari Bekonang. Mana suaranya? Yang ketiga ini dari mana Mbak Ayu? Dari Polokarto. Mana suaranya? Kita mau pujikan nama Tuhan untuk sekolah minggu ini ya. Kita mau sama-sama pujikan satu anak Tuhan. Sambil bangkit berdiri ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di hari Minggu ini kami dapat bersama-sama untuk ibadah online kembali. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, anakku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih pada semangat kan semuanya adik-adik? Semangat. Kita mau lanjut lagi nih, pujikan Kudaki-daki gunung yang tinggi. Sambil bangkit berdiri ya semuanya. Mari kita pujikan. Ikuti gerakan kami ya. pujian lagi untuk selanjutnya mendengarkan firman Tuhan.
kita mau pujikan Matius, Markus. Pada hafal kan semuanya? Kita pujikan ya. Oke. Adik-adik semuanya, siapa yang hari ini siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Pasti semua mau kan mendengarkan firman Tuhan di hari ini? Kita mau berdoa dulu untuk pengantar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan mempelajari sedikit tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa boleh berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita mau baca firman Tuhan. Alkitabnya sudah di depan adik-adik masing-masing kan? Kita mau baca di Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Nanti dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ke-28. Nanti Mbak Grace mau bacanya gantian sama Mbak Ayu. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan 12 sampai dengan ke-28. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penampungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah di Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya.
Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melempar dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu khalifah orang Ismail datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ini ada sedikit video, nanti dilihat dulu videonya. Mari kita lihat. Laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Ayat hafalan. Kasihilah seorang akan yang lain. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 17.
Adik-adik, tadi di video tadi kita lihat ada semut ya. Semut sedang mencari makan. Semut itu kecil apa besar? Kecil kan? Semut itu kalau cari makan, semut sama makanannya kalau kita lihat selalu besar makanannya yang dibawanya. Semut bersusah payah mencari makanan dari manapun itu lebih besar dari badannya. Mereka membawa makanannya ke rumah mereka, menimbun makanannya ketika sudah musim hujan, ketika sudah susah untuk mencari makan. Mereka sudah mempunyai persediaan makan yang banyak. Demikian juga seperti Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi apakah Yusuf menderita? Ya, pasti Yusuf menderita. Tetapi dari penderitaan Yusuf itu kita belajar. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah bagi Yusuf. Tuhan sudah menyediakan sesuatu karya yang indah buat Yusuf. Yusuf dipercayakan oleh Firaun untuk mengumpulkan lumbung makanan Israel. Mengumpulkan lumbung makanan ketika musim panas tiba. Lumbung itu sudah terisi makanan dan semua rakyat Israel tidak kelaparan. Dari firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah bagi kita. Sudah menyediakan apa yang Tuhan sediakan yang indah bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Tangan kanan ada di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau boleh memberkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu selalu indah bagi kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Bapa boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik, udah pada mengerti kan firman Tuhan hari ini? Semoga semuanya terberkati ya. Untuk pujian penutup, kita mau pujikan lagu Allah Itu Baik. Yang semangat ya.